Pertama itu. Yang kedua, tengoklah kebaikan orang. Tengoklah kebaikan orang. Cara kita sekarang, cara pandang kita sekarang nih, kalau bisa kita nih keluar dari rumah tuh tak berhenti mulut nih nak berkomentar tentang orang. Entah, sulit sekali kayaknya mulut kita nih mengatakan untuk tidak berkomentar tuh sulit. Artinya apa? Ketika orang itu keluar dari rumah, nampak sedikit berbeda, itu udah mulai komentar tuh. Nak baik dia, nak buruk dia, tetap aja komentar. Artinya sekarang, bagaimana kita menanamkan dalam diri kita itu berpikir positif terhadap orang lain. Ini pernah muncul buku populer, namanya Positive Thinking ya. Siapa nama pengarangnya? Saya lupa. Itu penting, menanamkan itu. Kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, satu perbuatan yang sulit untuk ditanamkan dalam diri seseorang itu adalah positive thinking. Kita sudah pernah bahas di sini namanya Zannul Jahiliyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahannya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan saleha yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita ingin coba mengangkat satu kitab yang kitab ini berbicara tentang kumpulan hadis-hadis Nabi. Nah, di dalam kumpulan-kumpulan hadis-hadis ini itu dirangkum oleh Syekh Abdul Salam bin Abdul Hadi. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan beliau tuliskan dalam judulnya itu kalimat yang sangat unik yang disebut dengan laisa minna. Laisa minna. Apa maksudnya laisa minna itu? Laisa minna diartikan di sini oleh para ulama hadis, bukanlah dari golongan kami. Jadi Nabi berkata begini dalam hadis itu. Kita ambil contoh, man raghiba an sunnati falaysa min. Yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi, itu bukan dari golonganku. Nah, kalau Nabi berbicara falaysa minni, ulama kemudian mencoba mentafsirkan kalimat ini. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang golongan-golongan yang Nabi sebut, yang bukan masuk dalam karakter-karakter atau orang-orang yang tidak masuk dalam golongan Nabi. Nah, kalimat falaysa minni paling tidak diartikan ada beberapa hal. Yang pertama, ar-riddatu minal Islam. Orang yang kafir. Orang kafir tidak disebut Nabi golonganku, kata Nabi. Orang kafir. Itu yang makna pertama falaysa minna, maknanya adalah kafir. Seperti Nabi sebutkan man tashabbaha falaysa minni. Ada orang yang mencoba menyerupai perbuatan-perbuatan kafir sehingga mereka terjebak dalam kekafiran atau kekufuran, kata Nabi falaysa minni, bukan dari golonganku. Itu yang pertama, riddah anil Islam, murtad atau keluar daripada Islam, lebih tepatnya kafir atau kufur. Yang kedua kata Nabi, yang kedua yang disebut dengan falaysa minni atau falaysa minna, yang kedua itu kata Nabi orang-orang yang tercelah. Az-zajrun, maknanya zajrun atau makna lain adalah terhib, artinya adalah tercelah. Orang-orang yang muslim tapi Nabi tak mau melihat dia. Orang muslim mukmin, dia mengaku dia berislam, mengaku dia beriman, tapi Nabi tidak mau menganggap dia sebagai golongannya. Dan ini yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama hadis. Berapa banyak kalimat-kalimat itu
yang disampaikan oleh Nabi, apa saja karakter-karakter orang itu yang insya Allah kita coba bahas di subuh hari ini dalam kitab yang berjudul Laisa Minna. Apa tadi artinya Bapak Ibu? Orang-orang yang tidak masuk dalam golongan Nabi. Tetapi para ulama menekankan pada kalimat-kalimat tertentu. Kata para ulama, kita tidak boleh. Tidak boleh mengatakan kalau kita melihat karakter orang tersebut, tapi kita tidak boleh katakan, oh dia bukan dari golongan Nabi Muhammad. Itu tak boleh tuh. Ini yang masalah nih. Jadi kalau sudah tahu, tapi kita tidak boleh. Ini kita hanya ditunjukkan oleh Nabi karakter-karakter orang-orang yang memang tidak masuk dalam bagian kelompok Nabi. Dan Nabi memang tidak mau berbicara dengan mereka. Nabi tidak mau melihat mereka. Memang Nabi mengatakan mereka tercela. Seperti kalimatnya wailun li ummati, kata Nabi. Celakalah kalian dari umatku, kata dia. Orang-orang yang celaka dari golongan Nabi itu siapa mereka? Sehingga nanti Nabi sampaikan ketika permasalahannya ada 3 perkara, kata Nabi. Yang 3 perkara ini tidak ada dalam diri seseorang Muslim. Tak ada 3 perkara ini dalam diri seorang mukmin, kata Nabi, falaisa minni. Ada 3 akhlak yang harus dimiliki oleh umat mukmin atau muslim ketika Nabi katakan paling tidak bisa dikatakan dari golonganku atau beriman. Baik, yang pertama kata Nabi, orang-orang yang tidak masuk dalam golongan Nabi, yang pertama dalam hadis ini disampaikan, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Kalian coba pelajari, lihat kata Nabi, tanda-tanda datangnya hari kiamat, pelajari itu. Kemudian Nabi kata, ya bunai, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Nabi tentang kedatangan fitnah akhir zaman atau tanda datangnya hari kiamat, tapi mereka tak mempelajari dan mereka mati dalam keadaan ketidaktahuan tentang keadaan tersebut, falaysa minni, kata Nabi. Kalimat pertama, falaysa minni. Kata Nabi, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Nabi berupa untuk mempelajari tanda-tanda datangnya hari kiamat, baik kecil maupun besar. Baik kecil maupun besar. Dia kan tanda kiamat itu ada 2, sughra dan kubra. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sughra itu sekian ratus hadisnya yang berbicara tentang itu. Kemudian ada 10, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu ada 10 paling tidak yang besar. Tanda besar itu ada 10, tanda kecil ratusan hadis yang membahas tentang itu. Nah, sehingga kata Nabi, barang siapa yang tidak mempelajari tanda-tanda itu, tujuannya kita mempelajari adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan di apa salah satu contohnya tanda-tanda datangnya akhir zaman itu? Kata Nabi, la taqumus sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat, kata Nabi, la taqumus sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat sampai hatta, kata Nabi, sampai kalian akan melihat orang-orang laki-laki perempuan berzinah di depan umum. Hatta tarawnal mar'ah an-nikahah. Sampai kalian melihat perempuan dan laki-laki berhubungan badan, berzinah, berciuman, berpelukan di depan umum. Ini penting untuk dipahami. Karakter itu, kata Nabi, akan muncul di akhir zaman. Apakah yang dimaksud dengan berzinah di sini? Apakah itu berhubungan badan? Tak. Kata para ulama, bukan. Bercampurnya laki-laki dan perempuan di tempat umum, tidak punya rasa malu. Tidak ada rasa malunya, tidak ada. Laki-laki perempuan gandeng tangan, bukan suami istri. Kemudian berciuman di depan umum, tidak lagi pakai rasa malu. Tradisi yang dari sono, yang dari Eropa yang dibawa ke sini, di sana Los Angeles misalkan, New York misalkan, Perancis misalkan, Irlandia misalkan, ada beberapa tradisi yang memang mereka buat. Tradisinya apa? Yang dibuat oleh mereka itu. Jadi ada satu tradisi yang disebut dengan ciuman di tengah jalan. Jadi ciuman tengah jalan.
Artinya apa? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang tadi, bisa jadi tanda-tanda akhir zaman itu semakin nampak. Dan karakter itu banyak diadopsi. Tradisi itu kemudian diambil untuk mengatakan kepada dunia bahwa inilah yang disebut dengan kebebasan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Jadi kata Nabi, kalau ada tanda-tanda akhir zaman kok kita nggak mau mempelajarinya. Kita tidak dituntut untuk mengatakan hari kiamat itu datang sebentar lagi, tidak. Tapi Nabi menuntut kita agar mengetahui berapa banyak tanda-tanda yang datang meskipun kecil. Artinya manusia disuruh mempersiapkan diri sebelum engkau bertemu dengan hari kiamat yang sesungguhnya. Kiamat besar. Karena seburuk-buruknya kaum, kata Nabi, itu yang ketemu dengan hari kiamat. Jadi kaum yang ketemu dengan hari kiamat itu seburuk-buruknya kaum. Dalam riwayat yang lain Nabi kata bahwa nanti orang-orang yang beriman itu mereka akan berhijrah. Tempat hijrahnya orang beriman di hari kiamat itu cuma satu. Bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Palestina. Dan hadisnya sahih. Ada yang mengatakan, ada yang menghasankan, kemudian ada yang mengatakan hadis ini sahih. Jadi kemana tempat kita kembali? Kalau mereka ketemu dengan hari kiamat, sebelum mereka ketemu dengan hari kiamat yang besar, mereka akan berhijrah. Di mana mereka berhijrah? Ke Palestina. Tempat kembalinya orang-orang beriman. Maka yang tersisa siapa? Dua, orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi di hari kiamat itu yang tersisa nanti, yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah itu dua, orang kafir, orang munafik. Nah, ketika ini yang terjadi di akhir zaman, barulah kemudian Allah hancurkan. Maka bahasa riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Nabi kata, nanti orang-orang yang beriman itu diangkat sedikit demi sedikit. Diangkat sedikit demi sedikit itu artinya dimatikan. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka akan dimatikan. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan orang beriman di akhir zaman itu jumlahnya sedikit. Dan mereka orang-orang yang aneh. Tapi kemudian Allah sebut, dan Nabi sebut dalam hadisnya, fatuba lil gharaba, kata Nabi. Itu kondisi kita akhir zaman. Jadi orang-orang yang selamat. Nah, Nabi kata pelajari itu agar kalian tahu, kata Nabi. Tapi kalau ada orang yang tidak mau mempelajari karakter-karakter tersebut, berarti mereka sedang tidak mempersiapkan diri mereka. Sedang tidak mempersiapkan diri mereka. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Falaisa minni. Artinya Nabi tidak katakan mereka keluar daripada Islam karena mereka orang beriman, karena mereka orang muslim. Maka Nabi kata, tercelahlah orang-orang beriman yang tidak menggunakan akalnya untuk berfikir, mencari tahu karakter-karakter yang baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama. Maka kalimat selanjutnya kata para ulama yang disebut dengan hadis tersebut adalah bagaimana kelak ada orang-orang, pemahaman yang kedua oleh para ulama hadis adalah orang-orang yang kemudian kata para ulama ridha dengan apa yang disampaikan oleh Allah, ridha dengan apa yang Allah berikan, menerima keimanan dengan bil qada wal qadar. Ini ada orang yang tak mau menerima. Aku ditakdirkan jadi orang miskin, kata dia. Aku tak terima. Tidak ada orang miskin itu ditakdirkan, tak ada. Allah tak pernah mentakdirkan setiap kaumnya menjadi manusia miskin. Karena miskin itu hanya kalimat sosial yang pernah nampak. Semiskin-miskinnya manusia adalah orang-orang yang miskin hati. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, yang disebut dengan miskin adalah miskin hati. Yang disebutkan oleh Allah orang kaya adalah kaya hati, bukan kaya harta. Kaya harta disebut oleh Nabi dalam hadisnya sakha, bukan ghina, tapi sakha. Bukan ghani, sakha, dermawan. Jadi orang kaya itu dalam perspektifnya Allah dan Nabi itu orang yang berani berbagi sekalipun dia tak memiliki apa-apa. Itu yang disebut dengan orang kaya. Sehingga bahasa Nabi, bahasa Allah di dalam Al-Quran, orang kaya itu tidak digandeng dengan miskin. Lawan kata kaya bukan miskin. Lawan kata kaya itu artinya berkecukupan. Berkecukupan maksudnya apa? Jadi ada orang yang kaya tapi tak pernah merasa cukup. Nah, ini pernah Bapak Ibu tengok ya, orang-orang yang punya
pokoknya punya banyak hal lah, tapi tak pernah merasa puas. Diberikan kekuasaan, pengen lebih tinggi. Sudah diberi yang tinggi, pengen lebih tinggi lagi. Karena kalau sudah merasakan yang nikmat itu susah untuk turun balik. Kemudian ada orang yang diberikan harta yang melimpah, pengen lagi. Sehingga suatu saat dia dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi kalau sudah dipengaruhi dengan hawa nafsu, dia sudah naik lagi. Artinya ada orang yang tak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Al-ghina ghina nafas. Orang kaya itu yang kaya hati, yang kaya dengan diri dia sanggup menahan diri, itu yang paling kaya. Sehingga hari ini bukan itu yang muncul. Kata Nabi, di akhir zaman itu banyak orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Makanya kenapa kita dilarang melihat orang ke atas itu secara harta. Dalam syair itu mengatakan, kalau engkau melihat orang kaya, tengok dia, yang ditengok dari orang kaya itu apa? Akhlak dan adab. Itu yang paling penting. Ini nengok orang kaya yang tengok umah bertingkat, elok kali. Yang ditengok hartanya, bukan adabnya tengok. Sekarang itu kan mata menjulang ke atas karena nengok apa? Karena nengok harta mereka. Kalau engkau melihat orang kaya, tengok adabnya. Karena tak sedikit daripada orang yang memiliki harta tersebut, mereka tak punya akhlak. Tapi kita tak boleh kemudian mendiskreditkan orang. Artinya ada juga orang-orang yang memiliki harta melimpah, tapi kemudian punya akhlak yang baik. Nah, yang seperti itu yang kita tahu, yang kita inginkan. Kenapa para syair mengatakan demikian? Karena kondisi ketika itu, orang-orang yang, mohon maaf, ketika itu orang-orang yang memiliki harta melimpah, ketika itu mereka sewenang-wenang, semenah-menah, sewenang-wenang. Sehingga dikatakan para syair, para ulama syair syuara itu mengatakan, ketika engkau melihat orang kaya, tengoklah akhlaknya, bukan hartanya. Tapi ketika engkau melihat ke bawah, lihatlah hartanya. Kenapa kita disuruh melihat hartanya? Lebih bawah daripada kita, orang tersebut secara materi, agar engkau bisa bersyukur. Agar kita bisa bersyukur. Oh, dia punya sepeda, alhamdulillah aku punya Honda. Kan begitu. Alhamdulillah aku punya Honda, dia tak punya sepeda, dia tak punya apa-apa. Nah, begitu bahasa itu. Tetapi kan itu tak berlaku. Kenapa tak berlaku? Karena dorongan sosial tadi untuk selalu berlomba-lomba dalam mencari kehidupan yang mewah, yang megah. Bahasa kaum-kaum orientalis itu disebut dengan gaya hidup. Hari ini orang-orang berlomba-lomba pengen gaya hidupnya mewah, pengen punya gaya hidup yang sempurna. Dia tak punya apa-apa, tapi mohon maaf, tak punya apa-apa, biasa saja hidupnya, mungkin tak digolongkan orang yang kaya tadi. Tetapi karena gaya hidup tadi terdorong untuk menjadi orang-orang yang kadang-kadang yang muncul adalah sombong. Artinya apa? Dia tak punya apa-apa, tapi berlagak orang kaya. Yang muncul adalah berlagak orang kaya. Kalau bahasa lainnya disebut dengan sombong. Baik, kemudian yang kedua, hadis yang kedua berkenaan tentang qiraatul Quran. Kata Nabi, laisa minna man lam yataghadna bil Quran. Ini kata Nabi dalam hadis ini, golongan yang kedua yang dikatakan oleh Nabi bukan dari golongan kami, dalam maknanya tercela, dalam maknanya dibenci, tidak disukai oleh Nabi. Mereka man lam yataghadna bil Quran, mereka yang tidak membaca Al-Quran dengan nagam. Nagam itu irama. Nagam itu irama. Seperti kalau Bapak Ibu dengar, ada namanya riwayah Hafiz Asim. Kemudian ada lagi nagam yang lain. Seperti Bapak Ibu sering dengar, ada orang ngaji dengan murattal, ada orang ngaji dengan mujawad. Tahu ya Bapak Ibu mujawad? Mujawad itu yang qori-qori yang kita dengar, Muammar, Syamsuri Firdaus, Amrillah dan lain-lain. Itu mereka ngaji dengan gaya irama. Ada juga yang disebut dengan murattal, warattilil Qur'ana tartila, iqra, bacalah Al-Quran dengan tartil murattal.
Baca Quran dengan baik, murattal di situ, membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, makharijal huruf yang benar. Nabi kata begini, man lam yataghadna bil Quran falaysa min. Orang yang baca Quran tapi dia tidak menggunakan nagam, dia bukan dari golongan kami. Ini tak bisa dipahami tekstual. Kalau dipahami tekstual, mesti banyak orang-orang yang tidak masuk dalam golongan Nabi. Kalaulah misal, mohon maaf, saya tak bisa baca Quran dengan nagam yang baik, maka saya tak masuk golongan Nabi. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini. Ulama hadis mengatakan yang pertama, ada orang memiliki ilmu tajwid, ada orang yang memiliki ilmu Al-Quran, ada orang yang memiliki ilmu qiraat, tapi dia tak gunakan untuk membaca Al-Quran. Dia baca Quran, tapi dalam baca Al-Quran dia tak gunakan ilmu tersebut, sekalipun dia tahu. Ini yang disebut oleh Nabi. Orang yang tidak memanfaatkan ilmunya untuk membaca Al-Quran. Dia punya ilmu tajwidnya, dia punya ilmu makharijul hurufnya, dia punya ilmu Al-Qurannya, dia punya ilmu lahannya, tapi dia tak pakai. Dia punya ilmu qiraatnya, tapi dia tak pakai. Itu pemahaman yang pertama. Maka ada orang yang tidak menggunakan itu, kata Nabi, falaysa minni. Yang kedua, ada orang yang memiliki ilmu tersebut, tapi kemudian dia tak pakai, tapi menimbulkan lahan dalam qiraatnya dia, falaysa minni. Maksud lahan itu begini, di dalam ilmu qiraatul Quran, membaca Al-Quran atau tilawatul Quran, itu ada dua kesalahan. Di dalam Al-Quran ada disebut dengan lahnul khafi, lahnul jali. Ada dua kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan yang ringan, khafi, dan kesalahan yang berat, jali. Apa maksudnya? Kalau orang mengerti tajwid, kemudian dia pakai dalam ilmu tajwid, tapi kemudian ada salahnya dalam ilmu tajwid tadi, maka ini kesalahannya kesalahan ringan. Kesalahannya tidak tergolong dalam kesalahan yang besar. Kenapa? Tajwid itu bisa jadi pada konteks harakat, pada harakatnya, panjang pendek dan lain sebagainya. Tetapi kesalahan yang fatal yang nomor dua. Apa yang nomor dua tadi? Kesalahan besar yang disebut dengan salah fatal, makharijal huruf. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama dalam lahnul jali, kesalahan yang besar dalam membaca Al-Quran itu adalah makharijal huruf, karena mampu merubah makna. Di dalam Al-Quran tergantung pada riwayat. Misalkan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili, beliau tuliskan berbagai macam qiraat di situ. Misalkan Ibnu Katsir bilang, qiraat Ibnu Katsir, cara Ibnu Katsir membaca Malikin Nas. Kalau kita Malikin Nas, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dalam Ibnu Katsir terbalik. Nah, jadi begitu. Itu konteksnya tajwid, qiraat, yang memang kalau dalam pelajaran kita, dalam pelajaran ilmu tajwid kita, Maliki Yaumiddin, betul ya? Tapi dalam pemahaman qiraat yang lain tak begitu. Karena dulu penulisan mushaf Al-Quran oleh Utsman bin Affan, yang oleh ketika itu Zaid bin Thabit diminta oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, diminta orang-orang ini untuk memecahkan dan menyingkirkan semua kiraat-kiraat selain daripada Quraisy. Maaf, semua bentuk macam daripada baca Al-Quran kecuali Quraisy. Yang tersisa harus Quraisy saja, tidak boleh yang lain. Dalam bahasa Arab pisang itu mauzun, tapi dalam Al-Quran pisang bukan mauzun. Hanya ada beberapa ayat tertentu yang memang ada bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang lain, tak seutuhnya Quraisy. Tetapi semua paling banyak Quraisy. Di sini tuduhan terhadap Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mengatakan kumpulkan semua mushaf-mushaf itu, yang cara bacanya tak sesuai dengan Quraisy, jangan masukkan ke dalam Quran. Itu perintah Utsman. Sehingga apa kata orang-orang yang berada di sekeliling kota Mekah dan kota Madinah ketika itu? Utsman sudah melakukan penipuan terhadap Al-Quran.
Nah, itu tuduhannya kepada Utsman. Kenapa orang menuduh itu kepada Utsman? Karena konteks itulah. Yang kedua, karena Utsman menghapus beberapa ayat yang kemudian dianggap itu sebenarnya oleh para kata mereka harus dimasukkan ke dalam Al-Quran, tapi Utsman tidak masukkan karena punya makna yang sama, sehingga kata Utsman tak. Jadi an-naskhu fil Quran, ayat-ayat yang dihapus di dalam Al-Quran itu ada dua paling tidak. Satu yang dihapus ayatnya, yang kedua yang dihapus hukumnya. Ayatnya ada, hukumnya tak ada. Ayatnya tak ada tapi hukumnya ada gitu. Nah, itu contoh saja dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu konteksnya. Nah, ada pemahaman yang ketiga, man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak dari nagam yang sudah disesuaikan. Orang-orang yang membaca Al-Quran tapi nagamnya tidak disesuaikan, nagamnya tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini perdebatan para ulama. Kita ambil contoh Yasir Arafat. Pernah dengar nama ini Bapak Ibu? Yasir Arafat. Siapa dia Bapak Ibu Yasir Arafat? Siapa Bapak Ibu? Salah Bapak Ibu. Yasir Arafat ini yang pernah baca Quran di istana dengan langgam Jawa. Pernah dengar nama ini? Ini membuat negara Republik Indonesia heboh seheboh-hebohnya. Sampai banyak yang turun tangan ulama-ulama qiraat di dunia hanya untuk membahas langgam Jawa. Jadi Yasir Arafat ini seorang dosen salah satu universitas Yogyakarta. Sebelum beliau, itu hari terakhir kalau saya tak salah, itu hari terakhir beliau di Yogyakarta, kemudian beliau pindah ke Medan. Jadi dosen di Medan. Dan beliau kalau saya tak salah dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ketika itu diminta oleh Luqmanul Hakim untuk membacakan Al-Quran Qari di Istana Negara, tapi dengan langgam Jawa. Itu yang minta Luqmanul Hakim. Kebetulan beliau adalah guru saya. Kami pernah ikut talaki bersama Yasir Arafat ini. Namanya memang Yasir Arafat. Jadi ketika beliau membacakan di istana itu, hari ini beliau berbicara mengaji tentang langgam Jawa di istana. Hari itu juga malamnya itu booming. Sampai dianggaplah ini sesat dan ini tak sesat dan lain sebagainya. Muncul satu persepsi ketika itu yang disebut dengan Islam Nusantara. Ini dah kita bahas kemarin ya, Islam Nusantara. Ini kaitannya dengan itu memang. Kemarin saya tak sampaikan. Jadi Islam Nusantara, kata mereka begini. Sebagian para ulama-ulama yang mohon maaf liberal itu mereka kata begini. Ini adalah ciri khas ngajinya Indonesia dengan langgam Jawa. Siapa yang punya komentar ketika itu? Quraisy Shihab turun tangan, Muammar turun tangan. Para kari qiraat yang memang legal di Indonesia ketika itu turun tangan, turun gunung hanya untuk membahas masalah itu. Keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang, bukan fatwa, Majelis Ulama Indonesia memberikan komentar perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan kalau tak sejalan dengan sanad yang sudah sesungguhnya, maka itu tak masuk dalam kategori nagam. Maka yang dibahas ketika itu oleh para ulama adalah bagaimana memaknai kalimat nagam, irama. Sehingga irama itu harus disesuaikan dengan apa yang pernah disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun dengan 7 huruf. Ini yang tidak boleh diingkari. Al-Quran itu turun itu dengan 7 huruf. Maksud 7 huruf ini itu dengan 7 logat. Makanya jangan salah ketika ada orang baca Quran, dia baca Quran, Umar bin Khattab ketika bermakmum dengan salah seorang sahabat, saya lupa nama lengkap sahabat tersebut, namanya. Jadi Umar sedang bermakmum kepada sahabat tadi. Kok ayat yang dibacanya nggak sama ya gitu. Artinya cara bacanya kok nggak sama gitu. Bingung Umar bin Khattab. Selesai sholat dia tariknya leher kerah bajunya. Ente sudah sesat nih mempermainkan ayat Al-Quran, kata dia. Tapi kata sahabat tadi, Nabi bacakan sama saya kayak gitu, kata dia. Umar bin Khattab tidak mau ambil gegabah. Manusianya kan temperamen. Itu ciri khas yang tak pernah bisa dihilangkan dari Umar bin Khattab. Ditarik kerah bajunya, dibawa langsung ke Nabi. Sekarang kata Nabi, ada masalah apa? Ini buat-buat nih, kata.
Disitulah kalimat muncul bahwa ada orang-orang yang membuat-buat dalam Al-Qur'an, membuat-buat dengan ayat Al-Qur'an. Setelah dihadapkan kepada Nabi, apa kata Nabi? Aqra'uhu hakadha wa aqra'uka hakadha. Aku bacakan ke dia dengan model begini dan aku bacakan kepadamu dengan model begitu. Artinya apa? Ketika itu muncul hadis Nabi yang disebut dengan wa anzalal Qur'ana ala sab'ati ahruf. Kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah, dengan 7 huruf. Nah, pemahaman 7 huruf ini semua para ulama Al-Qur'an berbeda pendapat. Yang paling kuat mengatakan makna daripada 7 huruf itu adalah logat. Sehingga Arab itu banyak. Arab itu banyak, tidak bisa satu. Jadi bahasa-bahasanya berbeda. Kita ambil sekarang itu Mesir. Mesir tak sama dengan bahasa Arab Mesir tak sama dengan bahasa Arabnya Saudi Arabia. Secara logat tak sama. Fintaruh, anaruh kita. Ini orang-orang Mesir. Kalau Arab lain lagi, Saudi lain lagi. Gidi. Cepat gitu. Tapi itu tak bahasa Arab resmi Quraisy, bukan. Dalam bahasa Arab resmi yang tertera di dalam Al-Quran yang disebut dengan paling banyak mendominasi bahasa Arab Quraisy, seperti yang kita baca, seperti yang kita hafal, seperti para ulama-ulama menghafal dan membaca, itu bahasa Arab resmi yang tertulis di dalam Al-Quran persis. Ada namanya Abul Aswad Ad-Duali, atau ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Dauli, orang pertama yang meletakkan orang pertama yang memunculkan ilmu nahu dalam bahasa Arab. Jadi ketika harakat dalam bahasa Arab itu Abul Aswad Ad-Dauli. Sehingga dulu tidak ada namanya ilmu nahu, itu tidak ada. Tidak ada harakat dalam Al-Quran. Tapi mengapa kok bisa dituliskan? Ya karena para sahabat hafal. Sehingga mohon maaf, harakatnya itu baru dibuat pada bahasa kodifikasi Quran tersebut baru muncul pada masa Abul Aswad Ad-Dauli. Tidak ada, Pak. Dan ini karakter Quran ketika itu. Makanya terkenal dengan Mushaf Utsmani, itu mushaf yang begitu modelnya. Bapak tengoklah tulisannya itu, tidak ada harokatnya sama sekali. Jangankan harokat titik saja tak ada. Yang tinggal adalah bagaimana cara orang mengerti bahwa ini ayat Al-Quran, hafalan. Makanya yang dikuatkan oleh Allah kepada kaum kaum Arab ketika itu, kaum Quraisy ketika itu, yang diperkuat otaknya. Bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Jadi tak salah kalau orang-orang Arab itu banyak yang mudah menghafal Quran, ya itu sudah biasa. Karena memang mereka diperkuat secara. Untuk apa? Biar tidak terjadi kesalahan. Sehingga penulisan Al-Quran itu banyak, Pak. Paling tidak untuk mengatakan sah satu ayat itu butuh 10 orang. Jadi Zaid bin Sabit itu mengumpulkan 10 orang yang hafal dengan ayat yang sama. Kalau sama dari awal sampai 10, barulah bisa diterima ayat tersebut. Sebelum dituliskan ke dalam Mushaf Utsmani. Pada masa Abu Bakar itu cuma dikumpulkan saja, tak selesai karena banyak perkara, ditinggalkan. Pada masa Umar bin Khattab tak sanggup, bukan tak sanggup, ekspansi yang terlalu tinggi. Artinya mereka sedang melakukan ekspansi. Tapi pada masa Utsman bin Affan terjadilah pengumpulan Al-Quran. Nah, Zaid bin Sabit mengumpulkan setidaknya 10 orang untuk mengatakan ayat tersebut sah, satu ayat saja. Bapak Ibu bayangkan berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? Berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? 6.666. Ini banyak kena sindrom nih, sindrom sejarah namanya. 6.666 itu hanya berupa makna. Jadi ayat secara makna 6.666. Yang mengatakan demikian dulu orang tak pernah ketemu, tapi yang menemukan ini adalah kalimatnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, asli orang Indonesia. Yang kedua, Wahbah Zuhaili menukil daripada buku yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir itu ada dua, satu Imam Nawawi Al-Bantani, satu lagi Wahbah Zuhaili. Dan itu dituliskan 6.666 secara makna. Secara makna. Tetapi 6.666 itu tidak secara ayat jumlah kuantitas. Secara kuantitas 6.200. Sepakat para ulama 6.200. Berbeda ulama hanya pada 2.000, apakah 235, apakah 225. Tapi 6.200 sudah sepakat.
Di antara sekian banyak ayat tadi 6.200 tadi, itu Zaid bin Sabit satu ayat, setiap satu ayat itu 10 orang. Kalau sesuai baru kemudian ditulis. Jadi dicari tuh orang-orang yang nggak pernah bohong siapa. Kalau di antara 10 ini pernah bongak, pernah ketahuan berbohong, pernah ketahuan mencela orang lain, maka tertolak ayat tersebut. Sekalipun betul, tertolak. Nah, bayangkan saking selektifnya, Pak. Salah satu di antara pengujinya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini dalam bahasa cerita. Ini kalau kayak gini tahkap, kalau begini caranya, ini kita butuh waktu yang lama. Memang betul. Maka memang dikhususkan oleh Utsman ibn Affan bagi orang-orang tim khusus ini untuk menuliskan ayat Al-Quran tadi, itu khusus. Sehingga tidak bisa sembarangan itu. Tidak bisa sembarangan. Setelah selesai satu surat, kemudian dikumpulkan lagi orang yang hafal dengan satu surat tadi. Berapa jumlahnya? 20 orang. 20 orang harus duduk 20 orang ini. Betul tidak surat yang sudah tersusun ini? Klarifikasi lagi. Nanti kalau sudah terjadi, sudah terkumpul 30 juz tadi, 114 ayat tadi, dibacakan lagi. Kira-kira betul tidak nih? Sudah benar tidak semuanya dari awal sampai akhir? Tapi di situ tidak ada titik, tapi di situ tidak ada harakatnya. Sehingga di situ kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani itu karena memang Utsman yang memiliki keinginan untuk mentadwin, mengumpulkan dan kemudian membukukan. Di situ tak ada. Apakah ketika itu qiraatnya Asim? Tak ada. Apakah ketika itu qiraatnya Hafaz? Tak ada. Ibnu Katsir? Tak ada. Belum ada lagi. Kapan baru muncul? Masih jauh, Pak. Beberapa tahun setelah itu. Bahkan ada yang mengatakan 2 abad setelahnya baru bermunculan qiraat-qiraat. Maka sebenarnya jauh jaraknya. Kalau ada orang mengatakan qiraat sab'ah, tahu Bapak Ibu qiraat sab'ah ya? Jadi qiraat sab'ah itu sebenarnya kata para ulama tidak ada kaitannya dengan hadis Nabi yang mengatakan sab'atu ahruf, 7 huruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, itu tidak ada kaitannya dengan 7 qiraat. Karena jaraknya jauh sekali. Tabi'in. Sementara masa Nabi itu pada masa 600 sekian. Sementara tabi'in itu 1000-an. Jadi jauh sekali, Pak, tabi'in itu. Jadi kata para ulama tidak ada kaitannya. Nah, yang ketiga itu, pemahaman yang ketiga itu ada orang yang membaca Al-Quran dengan bukan nagam yang sesuai. Artinya adalah dia membaca Al-Quran tapi memang dia buat-buat. Nah, ini terjadi Bapak Ibu, ini terjadi. Ada orang yang mempermainkan Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu mereka membaca ayat Al-Quran itu dengan irama dangdut. Itu memang pelecehan terhadap Al-Quran. Dia pakai irama dangdut. Merujuk kepada pemahaman tadi. Wong ini Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara kan ya sudah. Ciri khasnya orang Indonesia kan dangdutan. Jadi dibuatlah, Pak, membaca Al-Quran dengan dangdut, dengan irama dangdut. Itu tercela. Kata Nabi, falaisa minni. Orang seperti ini kata Nabi tidak masuk. Tetapi hukum membaca Al-Quran dengan angham itu disunnahkan oleh Nabi. Makanya kita, umat muslim, umat mukmin itu sangat dianjurkan untuk mempelajari ilmu tajwid. Sangat, Pak. Makanya bahasa tahsin itu kan baru muncul baru-baru ini saja. Dulu tak ada nama tahsin itu. Baru-baru ini saja bermunculan kalimatnya tahsin, memperbaiki bacaan. Nah, jadi hukumnya disunnahkan, sunnah muakkadah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Sunnah mempelajari, yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran di sini bukan sekedar ilmu tajwid saja. Makanya dalam syarat untuk menjadi seorang imam akra. Kalimat akra ini oleh para ulama tidak dipahami sebagai dia paham tajwid saja, tidak. Tapi dia paham ilmu Al-Quran. Dia paham mengerti dengan Al-Quran. Dia paham ilmu tajwidnya. Dia paham ilmu makharijul hurufnya. Dia paham ilmu Al-Qurannya. Dia paham ilmu qiraatnya. Kira-kira ada tidak yang begitu sekarang? Nah, ini yang berat di situ, Pak. Dia paham, dia hafal Al-Quran. Dia mengerti tafsirnya. Itu yang tak ada sekarang. Sulit untuk kita temukan orang-orang seperti ini hari ini. Tetapi itu bukan berarti mengurangi derajat para imam-imam yang tak sampai pada derajat tersebut. Artinya orang yang lebih berhak menjadi imam yang mengerti. Hari ini banyak orang yang mengerti tapi tak mau jadi imam. Atau sebaliknya,
tak mengerti tapi pengen jadi imam. Nah, ini yang masalah kita hari ini tuh begitu. Dia tak ngerti tapi pengen jadi imam. Disuruh belajar tak mau, ujungnya keras kepala. Kita suruh belajar ke Al-Quran dia tak mau, tapi dia pengen jadi imam. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi, artinya kata Nabi mempelajari angham, nagam itu seperti irama, ilmu, qiraat untuk membaca Al-Quran itu dihukumi oleh Nabi sunnah. Bahkan sunnah, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Maka tak salah kalau kami tahsin Pak Ustaz, tak salah. Bagus ke? Bagus banget. Apalagi ibu-ibu. Karena yang bisa mengajarkan kepada anak biasanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak jarang mau ngajar anak. Aku kasih aja lah sama guru ngaji gitu deh. Nggak kuat aku ngajar. Kalau salah nanti terpukul pula nih, emosian. Jadi Bapak Ibu penting untuk mempelajari Al-Quran dengan nagam. Yang ketiga, hadis yang ketiga tentang golongan yang tidak masuk dalam orang-orang yang tidak masuk dalam golongan Nabi. Artinya adalah tercela. Thalathun man lam yakun fihi falaysa minni wala minallah. 3 perkara. Yang ketiga perkara ini kalau tidak ada dalam diri seorang mukmin atau muslim, kata Nabi, falaysa minni walaysa minallah. Dia bukan dari golonganku dan dia juga bukan umatnya. Bukan hambanya Allah, kata dia. Ini terlalu keras. Tapi begitu hadis Nabi, artinya dipahami bahwa Allah mencela, bahwa Allah tidak menyukai, bahwa Allah membenci. Ada 3 karakter yang harus ada pada diri seorang yang beriman. Wa ma hudna qila wa ma hudna qala hilmun yaruddu bihi jahlul jahil. Orang yang lemah lembut. Nah, ini orang-orang yang lemah lembut ini otomatis nih. Otomatis bahasanya kalau dia beriman kemudian dia lemah lembut. Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu ada 4 golongan yang diharamkan bagi mereka neraka. Arba yuhramu alaihimun nar. Ada 4 perkara yang harus ada dalam diri seseorang. Kalau ada 4 perkara tersebut maka diharamkan bagi mereka neraka, kata Nabi. 1 diantaranya orang-orang yang bersifat lemah lembut. Orang-orang yang bersifat lemah lembut. Hilmun yaruddu bihil jahlul jahil. Artinya apa? Orang yang lemah lembut itu bisa menghilangkan. Jadi gini, kalau dia tak baik, maaf, dia tak pintar, bukan tak baik, tak pintar, tapi orangnya secara akhlak dia baik, lemah lembut tutur bahasanya, katanya dan lain sebagainya, maka orang tak akan menganggap dia bodoh. Orang mesti banyak senang dengan dia. Jadi masalah itu adalah bagaimana caranya ketika orang tersebut bisa berlemah lembut. Hari ini orang-orang yang lemah lembut itu sedikit. Yang banyak orang kasar. Kalau kau tak mau belanja tak usah, pergilah. Tak bisa nak agak lembut sedikit nak bercakap, kan susah gitu. Sikit-sikit naik hitam, sikit-sikit emosi. Jadi memang isinya setan semua isinya itu. Ya karena memang orang-orang yang cepat amarah itu kan dipengaruhi oleh karakter setan gitu. Udahlah marah aja lah, kata setan. Belum apa-apa lagi dah setan bisik kan, marah aja lah. Nanti kalau kau marah dia tak jadi beli gitu. Atau dia beli cepat-cepat gitu. Bang, ini barangnya rusak bang. Kau nak coba-coba ikut campur, nak kau beli-beli, kalau tak tahu saya pergi kau sana. Jangan ikut campur urusan kami. Begitu pula tuh. Jadi ketika kita mengingatkan orang, disitulah kemudian muncul gitu karakter-karakternya. Jadi tak nampak lagi. Yang kedua, husnul khuluq ya'isu bihi finnas. Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas itu menuliskan dalam kitabnya itu tentang kuliah akhlak. Kata beliau dalam kitab kuliah akhlak itu ada namanya akhlak bermasyarakat. Tidak hanya akhlak bermasyarakat. Kata Yusuf Al-Qardawi, perlu ada manusia berakhlak terhadap lingkungan. Nah, ini penting. Akhlak terhadap lingkungan itu kata Yusuf Al-Qardawi itu penting. Seperti kasus-kasus yang sering terjadi, terkhusus di Riau ini. Apa namanya? Pembakaran liar. Jadi kalau dalam pandangan para ulama, orang-orang yang membakar hutan liar, hutan-hutan itu orang-orang yang tidak punya akhlak gitu. Itu kata Yusuf Qardawi, orang-orang yang merusak di muka bumi itu orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang tidak punya akhlak terhadap lingkungan. Pentingkah akhlak terhadap lingkungan? Penting, Pak?
Sangat penting. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yang dianggap oleh orang remeh-temeh, tapi itu ternyata iman yang paling kuat. Ada orang yang buang sampah sembarangan. Orang yang buang sampah sembarangan, kalaulah yang sekecil itu dia tidak mau melakukan perbuatan yang baik, maka kata para ulama bisa dikatakan yang besar sulit. Yang kecil dia tak mau. Itu harusnya menjadi sebuah tradisi. Buang sampah itu di tempat sampah itu sebenarnya bukan tradisi saja, tapi itu memang harusnya begitu. Akhlak seorang muslim dan mukmin itu begitu memang. Maka perlu dibahas. Dulu ada namanya seorang ulama namanya Ibnu Ashur, penulis kitab orang yang termasuk orang-orang pertama yang meletakkan ilmu maqasidus syariah. Namanya Ibnu Ashur. Siapa namanya Bapak Ibu? Ibnu Ashur. Kayaknya di sini sudah pernah dibahas itu oleh Ustadz Helmi Basri, maqasidus syariah. Di antara maqasid syariah itu kalau saya tak salah ada 5 maqasid. Nah, oleh Ibnu Ashur ditambah 1 jadi 6. Satu diantaranya adalah hifzul bi'ah. Hifzul bi'ah itu menjaga lingkungan. Jadi bahasa lainnya adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan itu penting. Itu memunculkan sifat satu. Orang itu kalau sudah perhatian terhadap lingkungan, itu sama manusia juga perhatian itu. Yang mengerti bunga itu biasanya ibu-ibu. Jadi dia tahu bunga ini kapan tumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Itu bahasa komunikasi. Berakhlak dia dengan tanaman, berakhlak dia dengan binatang. Ini kita kadang-kadang, Nabi paling tak suka ketika melihat sahabat Nabi, sahabat-sahabat itu yang menyakiti binatang. Itu Nabi tak suka. Satu ketika ada seorang sahabat itu ditendangnya kucing tuh. Apa kata Nabi sama dia? Celakalah kau telah celakalah dirimu yang telah membuat aku sakit hati gitu. Jadi kucing itu kan kesayangan Nabi. Nabi senang dengan kucing. Jadi meskipun itu bukan kucing Nabi, tapi kemudian ada kucing-kucing yang lain yang disakiti oleh para sahabat, itu Nabi marah. Kata Nabi, celaka kalian telah menyakiti hatiku, katanya. Nah, jadi kalau kita sekarang tidak, kucing kau ngajo kau ya, yang kau makan lagi, naik hitam gitu kan. Kalau kemudian manusia ini kata Gus Baha, kalau adalah manusia yang marah terhadap kucing, dia sedang tidak memiliki akalnya, gitu dia. Artinya kucing, binatang kan tak punya akal. Ketika mereka melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang mereka nalar mereka atau insting mereka, itu kan memang hal yang wajar bagi mereka gitu. Tapi kemudian ketika kita marah kepada makhluk yang tidak berakal, berarti jadi manusia tersebut sedang tidak punya akal, kata dia. Itu kata Gus Baha dalam guyonannya begitu. Artinya memang betul Bapak Ibu. Kita penting memunculkan karakter-karakter itu, artinya bagaimana kita berhusnul khuluq atau berakhlak terhadap lingkungan. Kadang mata ini senang melihat yang indah, tak senang melihat dengan kerusakan. Artinya apa? Ketika ada orang buang sampah sembarangan, terkhusus di tengah jalan, itu naik pitam itu cepat. Ini orang kadang saya pernah itu ketok pintu mobil, kadang kita pakai motor itu, dia buang kulit pisang sembarangan itu. Di Yogyakarta kalau saya masih ingat, kalau saya tak salah itu, dibukanya kaca, dibuangnya di tengah jalan. Saya bilang, kena pula ke motor kita ingatkan. Saya bilang sama dia, Pak, jangan buang sampah sembarangan. Bapak tuh seperti manusia yang tak beradab saja gitu. Banyak tong sampah, kalau tidak taruh di mobil, setelah sampai baru dibuang. Jangan mencemarkan melakukan pencemaran gitu. Kita ini kan sudah global warming, Pak. Sudah parah. Tingkat pemanasan global kita ini sudah parah. Tapi yang kemudian menjadi masalah adalah kita bisa menegur orang lain, tapi kita tak bisa menegur teman sendiri. Di waktu yang bersamaan, itu Allah uji saya, Pak. Ketika saya habis ngetok pintu orang, kawan saya kan makan pisang, dibuang pula sampah tadi sembarangan. La ilaha illallah, saya bilang. Saya habis negur orang, kemudian teman sendiri yang buang. Kita satu pakai Honda itu. Saya bilang, ini karakter kita hari ini. Orang-orang tidak mau punya perhatian terhadap lingkungannya. Jadi, membuang sampah sembarangan itu cuma ada dalam pelajaran. Nak, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kadang-kadang orang tua justru buang sampah sembarangan. Anak kecil mungkin tak mau negur, segan atau mungkin takut untuk menegur.
Yang kedua, terjadinya dampak daripada banjir dan lain sebagainya kan bisa jadi karena itu. Apa kaitannya kerusakan alam itu dengan perintahnya Allah di dalam Al-Quran atau pernyataan Allah di dalam Al-Quran, kerusakan disebabkan oleh tangan umat manusia sendiri? Itu disebabkan karena itu, Pak. Perhatian umat manusia terhadap yang kecil itu kurang, sangat kurang. Jangankan akhlak bermasyarakat, itu akhlak dengan lingkungan, apalagi akhlak dengan masyarakat. Tinggal samping berdempetan, Pak, tapi tak kenal, sudah 2 tahun baru tahu nama dia. Nah, itu kan parah tuh, parah sekali. Rumah bersebelahan tapi tak kenal. Kasus ini banyak ditemukan orang-orang yang tinggal di perumahan. Saya tak menyalahkan, tapi memang ada juga orang-orang yang tidak saling kenal antara satu dan yang lain. Nabi mengajarkan kita bermuasyarah, bermuamalah dengan baik. Ashiruhum bil ma'ruf. Bermuasyarah dengan baik, bermuamalah dengan baik. Nah, yang paling tinggi dalam husnul khuluq tadi adalah tutur kata. Tutur kata, husnul khuluq. Bagaimana menjaga lisan, bagaimana menjaga lidah, agar kita bisa tidak menyakiti hati manusia. Jadi penyebabnya adalah lisan. Kalau rusak ya disebabkan oleh lisan juga. Karakter bisa jadi, akhlak juga. Maka dipentingkan husnul khuluq. Apa kata Nabi? Orang yang punya husnul khuluq, orang-orang yang punya akhlak yang baik, salah satunya kata Nabi dalam riwayat yang lain tadi, 4 orang yang diharamkan masuk dalam neraka tadi adalah yang kedua husnul khuluq, orang-orang yang punya akhlak yang baik. Jadi bagaimana kami harus punya akhlak yang baik itu? Kita merujuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu dipelajari. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua punya buku. Judul bukunya Syama'il Muhammadiyah. Pribadi saja. Kalau tak dipelajari, pribadi saja. Itu hadis-hadis tentang karakter dan sifat-sifat Nabi sudah ada di situ. Pelajari, Pak, itu lengkap sudah. Cari, belajar, baca. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bertutur kata, bagaimana Nabi berpakaian. Di situ disampaikan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Oh, tak bisa kami bahasa Arab, itu kitabnya sudah banyak terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Baik, yang ketiga, wara. Yang ketiga itu wara. Wara itu apa? Wara itu orang yang meninggalkan syubhat. Yang syubhat ditinggalkan namanya wara. Kalau yang haram ditinggalkan, sama. Orang yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, orang yang meninggalkan perkara-perkara wara, perkara-perkara yang haram. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini sederhana, Pak. Ulama hadis itu mencoba menjabarkan kalimat ini, itu banyak sekali, Pak, pemahamannya. Kenapa? Bahasanya sederhana oleh Nabi. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak penting. Sekarang pertanyaannya, perkara yang tidak penting itu apa? Orang mencari standar, Pak. Apa yang disebut dengan tidak penting? Rokok penting apa tak? Jangan tersinggung bapak-bapak yang merokok. Itu oleh para ulama tidak penting. Tapi kemudian banyak umat muslim yang melakukan hal demikian. Tenang, Bu, tenang, aman. Jadi sampai di sini paham ya, Bapak Ibu. Ini Ustaz pula sampailah pada rokok. Memang begitu, Pak. Karena pembahasannya begitu. Banyak hal yang tidak penting yang dilakukan oleh umat muslim. Banyak hal yang perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, tapi itu yang dilakukan. Kenapa? Karena perhatian terhadap sesuatu yang bermanfaat itu kurang. Sehingga mohon maaf, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika arghab. Kenapa Allah kata, kalau kalian kosong, punya waktu yang tersisa, manfaatkan. Kata para ulama, ar-raha fi tabadulil a'mal. Yang namanya istirahat itu istirahat itu yang disebut dengan istirahat itu adalah berganti kepada pekerjaan yang lain. Itu istirahat. Kalau kita istirahatnya kan tidur, ya berduduk santai, kan begitu, Pak. Ngopi, makan goreng pisang. Tapi begitu kak? Iya. Tapi kata para ulama yang lain, ar-raha fi tabadulil a'mal, istirahat itu adalah bergantinya satu kegiatan pada kegiatan yang lain. Yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya ringan menjadi lebih ringan.
Nah, itu yang disebut dengan raha. Artinya faida faragta fansab tadi dampaknya ternyata besar, Pak. Dampaknya terbesar. Banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat yang sering dia lakukan, maka sesuatu perbuatan yang bermanfaat akan menjadi susah untuk dilakukan. Ada seorang profesor dari Amerika itu, beliau bawa gelas ke dalam kelas. Mahasiswa bingung, ngapain profesor bawa gelas gitu. Kemudian di dalam tasnya diambilnya batu-batu besar. Batu besar, ada pasir, ada air. Kemudian batu tersebut beliau isi ke dalam gelas. Ketika batu tersebut dia isi dalam gelas, ini ilustrasi yang bagus menurut saya. Beliau masukkan batu tersebut ke dalam gelas. Dia tanya kepada mahasiswa tadi, kira-kira masih bisa tidak diisi gelas ini? Beliau kemudian kata mahasiswa, tidak bisa lagi, sudah cukup. Diambil oleh beliau tadi pasir. Pasir tadi kemudian beliau masukkan ke dalam gelas tadi. Masih bisa masuk. Kemudian beliau tanya lagi sama mahasiswa tadi, masih bisa tidak dimasukkan lagi? Mahasiswa bilang tak bisa, katanya. Beliau ambil air tadi, barulah kemudian beliau tuangkan. Artinya kata beliau, hari ini kata dia, banyak orang yang memasukkan air terlebih dahulu, pasir terlebih dahulu, sehingga batu itu tak bisa masuk. Tapi kemudian coba kita balik, kata dia, masukkan dulu batu tadi, baru pasir, baru air. Artinya apa? Sesuatu yang bermanfaat yang kita kerjakan, yang lain tuh ngikut. Yang perbuatan-perbuatan tak bermanfaat itu secara otomatis tersingkir sendirinya. Pun kalau ingin dimasukkan masih bisa, masih ada peluang. Tapi kalaulah sesuatu yang tidak bermanfaat itu yang dilakukan oleh umat manusia, maka kelalaian yang terjadi, sesuatu yang bermanfaat itu menjadi sulit untuk dikerjakan. Bahasa ini oleh beliau, seorang yang ateis. Saya masih ingat beliau itu ateis. Beliau ilustrasikan itu kepada mahasiswa. Artinya, ini sudah diajarkan oleh agama kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Sebaik-baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Makanya di situ Allah katakan fa idza faragta fansab. Kalau ente punya waktu yang kosong, kerjalah, cari. Isi waktu tuh. Kenapa? Karena bisikan setan, Pak. Orang yang punya waktu kosong, setan itu tak akan pernah berhenti menghasut. Uang kerja saja setan menghasut, apalagi kita dalam keadaan kosong. Ternyata apa? Ketika hasutan setan itu, dalam waktu yang kosong itu adalah, itu strategi setan. Dalam kitab Talbisul Iblis itu disebutkan begitu. Jadi salah satu cara setan menghasut itu di waktu yang kosong. Agar apa? Agar kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. 3 hadis yang kita sampaikan pagi ini. Yang pertama tadi adalah man mata ala ghairi hadza falaysa minni, man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Yang ketiga, talatsun, yang harus 3 perkara yang harus ada dalam diri mereka, kalau tidak ada kata Nabi mereka bukan dari golonganku. Yang pertama 3 tersebut, mereka punya husnul khuluq. Yang kedua hilmun, lemah lembut, akhlak yang baik. Yang ketiga wara. Wara itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang syubhat dan yang haram dan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Ada pertanyaan? Boleh, Pak. Kiat-kiat untuk menciptakan pribadi yang pertama, kiat-kiat untuk menciptakan pribadi yang lemah lembut. Nabi sampaikan, kata Nabi, kata Imam At-Tirmizi dalam kitabnya itu, kata Imam Tirmizi itu, kalau orang pengen menjadi manusia yang lemah lembut, yang pertama yang harus dia pelajari pada diri dia, ketakwaan dulu. Itu tidak bisa dipungkiri, kata dia. Orang yang beriman itu, orang yang berilmu dan beriman itu mesti lemah lembut harusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, tengoklah kebaikan orang. Tengoklah kebaikan orang. Cara kita sekarang, cara pandang kita sekarang nih, kalau bisa kita nih keluar dari rumah tuh tak berhenti mulut nih nak berkomentar tentang orang. Entah sulit sekali kayaknya mulut kita nih mengatakan untuk tidak berkomentar tuh sulit. Artinya apa? Ketika orang itu keluar dari rumah, nampak sedikit berbeda, itu udah mulai komentar tuh. Nak baik dia, nak buruk dia, tetap aja komentar. Artinya sekarang, bagaimana kita menanamkan dalam diri kita itu berpikir positif terhadap orang lain. Ini pernah muncul buku populer namanya Positive Thinking ya. Siapa nama pengarangnya saya lupa. Itu penting menanamkan itu. Kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, satu perbuatan yang sulit untuk ditanamkan dalam diri seseorang itu adalah positive thinking. Kita sudah pernah bahas di sini namanya zannul jahiliyah.
Zannul jahiliyah dalam kelas ini. Zannul jahiliyah salah satunya perbuatan karakter jahiliyah begitu. Dia sulit untuk berpikir positif. Dia selalu memunculkan pikiran-pikiran yang negatif karena dorongan dan tekanan gitu. Nah, itu yang kedua. Kata Ibnu Qayyim. Yang ketiga, bagaimana cara kita berlemah lembut terhadap orang lain? Bayangkan ketika itu pada diri kita. Kalau kita tak mau dikasari orang, maka sebaiknya kita jangan mengasari orang. Artinya apa? Apa dampak dari perbuatan kasar itu? Kalaulah kita tahu dampak dari perbuatan kasar, maka kata Imam Abu Ghuddah tadi, kalau kau melihat dampak perbuatan kasar, maka sesungguhnya engkau akan berlemah lembut. Kalaulah kita tahu dampak dari perbuatan lidah tadi, maka orang niscaya tidak akan berbicara. Misal, saya berbicara, tiba-tiba bapak sakit hati. Maka kalau saya tahu sebelum saya berbicara bahwa bapak bakal sakit hati, maka saya tak akan mungkin berbicara. Sampai sini paham Pak ya? Paling tidak itu. Ada 3 hal. Kata Imam Abu Ghuddah, paling tidak ketika mereka tahu dampak daripada perbuatan mereka, niscaya mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Tapi karena kita tak tahu, maka disitulah gunanya kita mengetahui, mencoba berfikir, apakah perbuatanku, perkataanku akan menyentuh hati orang lain atau menyakiti hati orang lain atau tidak. Disinilah kemudian konsep yang tertuang oleh para ulama-ulama liberal tadi, apa kata dia? Kausalitas.